Halo guys, balik lagi bersama dengan gue Bang Jo Review. Di video kali ini gue berkesempatan nih buat nyobain salah satu HP entry levelnya Samsung Indonesia. Dimana kali ini gue berkesempatan buat nyobain HP Galaxy A series yaitu Samsung Galaxy A13. Nah, ini adalah lini entry level to mid range Samsung yang baru aja di launching beberapa saat yang lalu. Dan di video kali ini kebetulan gue udah pakai HP ini nih selama beberapa hari dan gue bakal ceritain ke kalian gimana first impression review gue sama si Samsung Galaxy A13. So, kira-kira apakah si Samsung Galaxy A13 ini tuh worth it buat dibeli? So, bakal penasaran sama first impression review gua tanpa basa-basi, langsung aja check this out. Alright, kita pertama-tama bakal mulai dulu ya dari first impression gua sama kotak box pembeliannya si Samsung Galaxy A13. Nah, di sini kalau sebenarnya kita lihat isi dalam kotak box pembeliannya, di sini tuh Samsung Galaxy A13 bisa gue bilang standar banget ya. Isinya itu nggak ada case tambahan, nggak ada anti gores bawaan. Tapi di sini untuk isi kotak box bawaannya kita itu masih dapetin charger 15 watt nih dari dalam kotak box pembeliannya si Samsung Galaxy A13 ini. Untuk isi kotak boxnya palingan cuma begitu aja. Jadinya sekarang ini kita langsung lanjut aja ya ngebahas desainnya si Samsung Galaxy A13 ini. Nah, kalau kita lanjut ke bagian desainnya, sebenarnya gue tuh bisa dibilang cukup impress sama desainnya Samsung Galaxy A13 ini. Karena menurut gue secara desainnya kalau kita lihat terutama dari modul kameranya, desain HP ini tuh menurut gue dari segi modul kameranya bisa dibilang tuh mirip banget nih sama Samsung Galaxy S22 Ultra. Penempatannya ini tuh kurang lebih bisa dibilang 11-12 sama si Samsung Galaxy S22 Ultra. Dan ini tuh menurut gue dari segi desainnya bisa jadi poin plus juga nih, karena mungkin aja orang itu bakal tertarik buat ngelirik si Samsung Galaxy A13 ini. Lalu untuk pemilihan material bodinya sendiri, HP ini tuh pakai bahan dasar polikarbonat untuk bagian bodinya. Tapi meskipun HP ini tuh pakai bahan dasar polikarbonat, overall menurut gua HP ini tuh masih berasa cukup solid nih. Even bahkan bodinya ini tuh nggak berasa kopong sama sekali. Selain itu, kalau seandainya kita lihat ke bagian samping, HP ini tuh juga dilengkapi dengan side mounted fingerprint. Cuma palingan keluhan gua mengenai desainnya Samsung Galaxy A13 ini tuh cuma di finishing bodinya aja. Dimana menurut gua bodinya ini tuh gampang banget buat nyeplakin bekas sidik jari. Nah, lalu lanjut ke bagian depannya. Di sini tuh Samsung Galaxy A13 menggunakan desain layar Infinity V. Dimana kalau kita lihat desain bagian layarnya ini tuh basically bisa dibilang ini adalah water drop notch ya. Dan ini tuh punya ukuran layar 6,6 inci. Untuk jenis panelnya sendiri, HP ini tuh pakai panel TFT beresolusi Full HD+. Dan overall meskipun panelnya cuma TFT, tapi menurut gua untuk kualitas layarnya tuh udah cukup banget. Terutama kalau seandainya kalian tuh pengen pakai untuk streaming YouTube. Menurut gua kualitas layar yang ditampilin oleh HP ini tuh bisa dibilang udah cukup tajam dan juga punya warna yang cukup atraktif. Jadinya meskipun nggak pakai AMOLED, tapi menurut gua layar HP ini tuh bisa dibilang udah cukup oke kalau seandainya dipakai untuk kebutuhan nonton. Dan nggak cuma itu, meskipun HP ini cuma pakai setup single speaker, tapi menurut gua kualitas audionya patut diacungi jempol nih. Karena menurut gua kualitasnya ini tuh bisa dibilang di atas rata-rata. Kalau seandainya kalian pakai Galaxy Buds Live pun, HP ini juga bisa dipakein fitur Dolby Atmos, sehingga ini adalah fitur yang cukup atraktif untuk multimedia. Dan berikut ini adalah contoh sampel audio dari Samsung Galaxy A13. Nah, berlanjut mengenai experience dan juga performanya. Di sini tuh menurut gua untuk experience-nya Samsung Galaxy A13 ini tuh dengan One UI Core 4.1-nya ini tuh oke banget. Dimana menurut gua untuk experience-nya HP ini tuh berasa nyaman banget lah, sama kayak kita pakai HP flagship-nya Samsung. Di sini tuh untuk kelebihan One UI ini tuh bebas iklan dan juga minim bloatware. Dan yang gue suka untuk Android-nya, di sini tuh HP ini udah pakai versi Android 12 nih, dimana ini merupakan versi Android paling update yang ada saat ini. Lalu lanjut ke satu dapur pacunya, HP itu dilengkapi dengan chipset Exynos 850. Dan chipset ini juga ditemani dengan RAM 4GB serta storage 128GB nih, untuk varian yang gue punya. Nah, untuk storage-nya ini pun juga masih bisa ditambahin lagi dengan slot kartu microSD. Dan di HP ini juga ada fitur kekinian nih, dimana ada fitur RAM Plus yang bisa ekspansi RAM sampai 4GB. Jadinya tuh di sini ada tambahan 4GB lagi untuk RAM si HP ini.
Dan menurut gue tuh fitur ini bakal ngebantu banget, terutama buat kalian yang pakai HP ini untuk kebutuhan multitasking. Intinya untuk kebutuhan casual sih Samsung Galaxy A13 ini tuh menurut gue udah cukup banget. Tapi kalau seandainya kalian tuh pengen pakai HP ini untuk gaming, sebenarnya tuh di awalnya gue agak sedikit meragukan ya kemampuan chipsetnya si Samsung Galaxy A13 ini. Namun setelah gue tes game PUBG Mobile di HP ini, gue cukup terkejut karena HP ini tuh bisa ngasilin grafik smooth ultra, sehingga tuh gameplaynya Samsung Galaxy A13 ini tuh bisa mainin game PUBG Mobile dengan gameplay yang menurut gue tuh enak banget. Nah, kalau tadi gue bilang untuk performa gamingnya HP ini tuh punya performa yang cukup bagus. Untuk performa baterainya menurut gue sih Samsung Galaxy A13 ini tuh lebih keren lagi nih, karena HP ini tuh dilengkapi dengan baterai 5000 mAh. Jujur selama pemakaian HP ini tuh gue jadiin sebagai HP kedua dan selalu bisa bertahan 1 harian lebih. Bahkan sampai saat ini pun gue udah 3 hari nih dengan ngecas HP ini, tapi HP ini tuh masih tersisa sekitar 20%. Tentu aja HP ini tuh bisa dikategoriin sebagai HP dengan baterai yang awet banget. Namun meskipun begitu, untuk chargingnya menurut gue bisa dibilang biasa-biasa aja, dimana HP ini cuma dibekali dengan charger 15 watt. Untuk ngecas HP ini pun dibutuhin waktu sekitar 2 jam untuk ngecas dari 0 sampai penuh. Tapi menurut gue ini tuh cukup terbayarkan lah, dengan performa baterai dari Samsung Galaxy A13 yang bisa bertahan hingga 2 harian. Nah, berlanjut ke sektor kameranya. Di sini untuk kameranya Samsung Galaxy A13 ini tuh dilengkapi dengan setup 4 buah kamera belakang. Dimana untuk kamera utamanya HP ini tuh memiliki kamera utama sebesar 50 megapiksel. Untuk hasil fotonya, overall gue cukup salut sama hasil fotonya Samsung Galaxy A13 ini karena punya hasil foto daylight yang oke banget. Even gue bahkan gak expect loh untuk hasil fotonya tuh bakalan sebagus ini. HP ini tuh punya HDR yang bagus dan juga ketajaman yang bisa dibilang tuh cukup oke. Meskipun di sini kalau seandainya kita aktifin fitur 50 megapikselnya, di sini tuh HDR-nya menurut gue kurang gitu bagus. Tapi karena di sini tuh gue biasanya pakai fitur auto, jadinya di sini tuh nggak bakal ada masalah. Cuman emang kalau kita ngomongin soal kamera makronya, gue jujur gak gitu suka ya sama karakternya yang menurut gue tuh kurang gitu detail. Selain itu, gue juga punya sedikit keluhan kalau seandainya HP ini dipakai untuk foto low light. Dimana sepanjang gue pakai si Samsung Galaxy A13 ini tuh gue belum nemuin nih fitur night mode di kameranya HP ini. Tapi di sini untungnya karena HP ini tuh pakai sensor 50 megapiksel, jadinya untuk hasil foto low light itu cukup kebantu. Dimana kadang-kadang gue itu masih bisa nih buat dapetin foto low light yang hasilnya tuh menurut gue cukup decent. Cuman emang kadang-kadang aja hasilnya tuh juga bisa dibilang kurang konsisten karena masih juga ada foto yang hasilnya nggak fokus dan juga banyak noise. Tapi secara overallnya gue bisa dibilang gue cukup maklum lah, karena untuk HP ini pun disegmentasinya adalah sebagai HP entry level. Lalu berlanjut ke sektor videografinya. Di sini untuk sektor videografinya si Samsung Galaxy A13 ini tuh bisa ngerekam ya di resolusi 1080p 30fps baik di kamera utama maupun kamera ultrawide. Tentu aja karena ini adalah HP entry level, jadi stabilisasinya bisa dibilang tuh kurang gitu memuaskan. Tapi untuk hasilnya gue bisa bilang videonya ini tuh nggak parah-parah banget lah, karena gue masih bisa dibilang cukup suka sama karakteristik warna yang diambil sama video HP ini. Lalu setelah ngebahas kamera belakang, kita lanjut ngebahas mengenai kamera depannya si Samsung Galaxy A13 ini. Dimana HP ini tuh dilengkapi dengan setup kamera depan sebesar 8 megapiksel. Dan untuk hasil fotonya gue bisa bilang gue itu cukup puas nih sama hasil foto kamera depannya si Samsung Galaxy A13 ini. Meskipun cuma punya resolusi 8 megapiksel, tapi menurut gue untuk hasil fotonya HP ini tuh bisa dibilang udah cukup oke. Dan di situ yang lebih gue sukanya lagi untuk mode portraitnya, HP ini juga udah di atas rata-rata banget nih apabila dibandingin sama HP entry level lainnya. Jadinya untuk kamera depan gue kasih 2 jempol untuk si Samsung Galaxy A13 ini. Cuma lagi-lagi untuk sektor videografi di kamera depannya HP ini tuh sama kayak kamera belakangnya nih. Cuman bisa di 1080p 30fps aja dengan hasil yang biasa aja. Oke, lanjut ke sektor terakhir yaitu mengenai harga dan juga kesimpulannya. Untuk harganya sendiri si Samsung Galaxy A13 ini tuh dalam periode 28 Maret sampai 30 Maret ini tuh dibanderol dengan harga 2.400.000-an aja untuk varian terendahnya. Sedangkan untuk varian di atasnya HP itu dibanderol dengan harga 2.600.000.
Buat kalian yang pengen beli HP ini, kalian langsung aja bisa menuju link yang udah gua taruh di kolom deskripsi. Dan overall menurut gua secara kesimpulannya HP ini tuh bisa dibilang cocok banget nih, terutama buat kalian yang pengen pakai HP ini untuk kebutuhan multimedia. Dan kalian juga bakal suka banget sama HP ini karena HP ini tuh menurut gua punya baterai yang super awet. Jadinya kalau seandainya kalian tuh pakai HP ini untuk kebutuhan sosmed atau chatting, menurut gua tuh udah lebih banget dari sekedar cukup. Dan overall menurut gua HP ini tuh bakal oke juga buat kalian para ojol yang pengen pakai HP dengan baterai yang awet banget. Jadi ya palingan segitu dulu aja video gua mengenai review dari si Samsung Galaxy A13. Like kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.